Miki udah tua ya? Kenapa emang? Jenggotan. Miki jenggotan. Beruban. Terakhir dipakai Santa. Ketinggalan. Iya. Gue pikir Miki Iya. udah tua. Ini bukan siapa ya? Buluan. Aduh. Lama gak dikunjungin. Ya ampun. Yoi. Kayak gua dia. Iya. Gak dikunjungin tumbuh jamur. Kita mau nyanyi. Yuk, Tapi nyanyi. tolong dibantu ya. Ya dibantu ini. Suara saya lagi serak, lu aja. Walaupun saya juga lagi serak ini posisinya. Waduh, oke. Tapi gak apa-apa lah, kita nyanyi bareng aja ya. Dan kita nyanyi yang slow-slow aja. Mohon maaf lagi serak. Dengan serak ini harapannya lagunya biasa aja. Kita angkat tangan saudara. Bukan. Ini lagu sekuler. Lagu sekuler. Deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Aku masih di sini untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Oh, aku masih di sini. Beli lumpia. Nggak sabar pengen ujungnya. Gua barusan udah Ya. mau endingnya ya. Mari kita masuk ke saat teduh. Digonjreng akhirnya ya. Hai umat sekalian, Bapak Ibu semuanya, teman-teman muda, selamat datang di rumah Noni, rumahnya Nodi Dan Sony. dan kami Aduh. sedang serak. Ya kebanyakan konser begini ya. Dan ini kan musimnya juga lagi nggak jelas. Ya betul. Ditambah lagi dengan sentilan-sentilan gempa kecil ya. Yo, pada saat kami episode ini sedang di taping, Ya. baru aja gempa ya, dan mudah-mudahan yang Kemarin kena ya. dampaknya semoga cepat dipulihkan, lalu juga semoga tetap kuat dalam pencobaan. Iya. Anggap kan ini musibah. Betul, musibah itu kan identiknya ada bahasa yang untuk menenangkan bahwa ya namanya juga cobaan. Cobaan dari Tuhan, seberapa kuat kita menerimanya. Betul. Gitu katanya kalau musibah. Ini nggak seberapa katanya Ya. dibanding cobaan dan juga yang diberikan Tuhan kepada Ayub. Kesana kemari membawa. Itu Ayu Pak. Ayu Ting Ting. Berarti Ayub ting ting. Ada B-nya di belakang. B-nya, Ting ya benar. tingep. Tingep-tingep. Ini ngomongin Nabi Ayub nih berarti. Betul. Dan juga bersama dengan orang yang sudah tidak asing lagi, seorang pastor dengan rambutnya yang sudah berwarna Iya. disengaja diwarna. Sudah meninggalkan dunia hitam. Betul. Pastor Fabi. Senang banget ya Pastor Fabi banyak meluangkan waktu untuk rumah Noni. Ya, sehat Pastor. Alhamdulillah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke, kita ngomongin tentang kita langsung ke tema kita tentang Betul. Ayub. Ayub. Nabi Ayub ini ada di perjanjian lama. Udah itu aja. Kesannya takut kita salah. Cuman itu yang kita tahu mau. Apalagi kalau misalkan udah main anak ayam. Iya, kita nggak berani. Pastor Fabi, sebenarnya sosok Ayub ini secara general ini tuh sosok yang seperti apa sih di mata gereja Katolik, sosok Ayub ini? Ya, Ayub itu dijadikan semacam jawaban dari tatkala umat itu punya masalah gitu ya, Oke. selalu kembali tuh lihat Ayub, seperti Ayub gitu. Berarti kayak barang display ya, kayak contoh Kayak, gitu. ya kan kayak Iya, contoh iya, iya. maksudnya, contoh Iya, buat iya. kita gitu Iya. ya. Dan Tapi tadi- sebenarnya kesehariannya Ayub itu
seorang apa gitu maksudnya? Ayub. Kita kan taunya dia orang yang begitu sabar luar biasa. Betul. Kalau orang kalau dari kitab suci itu saja ya, saya dari kitab suci. Ya dia tuh orang kaya raya ya. Oh, oke. Orang kaya raya dan orang yang terhormat di lingkungannya, punya ya. kedudukan lah gitu Punya ya. kedudukan, orang terpandang dengan karena urusan bahwa dia dari kaya raya maka terhormat itu ya. Iya. Berarti Dan punya kebun sawit kalian. keturunan. Kan ukuran di Indonesia gitu. Kata di sana kebun dia sawit. mempunyai unta 1000, punya domba sekian ribu, Murai gitu belum ya. disebut nih, Murai belum. Tolong buat ngisi durasi sebutin nama-nama untanya dong. 1000. Ya dia punya banyak ternak Harta. yang hartanya dan keturunannya dengan 7 anak dan 7 anak 10 ya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Karena belum ada program KB saat itu Bapak Ibu. Tidak. Jadi kita maklumi saja ya. Banyak anak tuh banyak rezeki dan diberkati Tuhan. Ya, oke. kalau zaman dulu. Zaman dulu gitu. Zaman Kebetulan dulu. waktu itu saya belum MC, Son. Kalau MC kan lumayan anak pertama kasih 10 Enggak, tuh. enggak. Benar. Program pemerintah belum nyampe ke kampungnya. Dan dia orang saleh ya. Oh. Orang saleh tuh dia kaya tapi juga orang yang Dekat dengan Tuhan gitu dekat ya. dengan Tuhan ya, yang hidup keagamaannya tuh Baiklah gitu lurus, ya. baiklah Baik di mata begitu Tuhan ya. berarti dia ya. Banyak dong Bapak Ibu yang kayak Ayub nih ya. Banyak. Punya kedudukan, harta dan juga Iya. saleh begitu ya. Amin. Amin. Dan Dan banyak. kalau tadi Sony nanya di kita di umat Katolik, di Islam juga. Oh iya benar. Jadi Islam itu juga punya nabi yang dihormati, Nabi Ayub Nabi itu Ayub, ya. betul. Nah, di dalam Al-Qur'an konon itu ada ya minimal 3 ayat yang dibahas ya, yang disinggung tentang yang sama skemanya itu, bahwa dia orang baik, Aha. orang yang saleh tapi menderita. Oke. Oh. Pernah memberontak tapi kemudian dia menjadi tetap tabah ya, tetap saleh begitu, dan akan kemudian mendapatkan apa istilahnya tuh, ganjarannya Upahnya. lebih besar daripada yang dimiliki sebelumnya gitu. Nah, tapi kan kadang Karena ketaatan. berbicara tentang ayat Alkitab begitu ya. Kadang juga kita manusia yang baca Alkitab, yang baca ya Son. Ya. Seringkali kan sulit memahami. Ya, Dalam ya, artian ya. kan alam di bawah sadar kita juga ikut berontak nih. Nggak mungkin orang punya kedudukan terhormat, dia punya banyak harta, Ya. Saleh. dicobai segitunya, segitu saleh loh. Ya. Ya. Gitu. Nggak tahu salehnya saleh pisang atau Bukan saleh dong. Tapi kan akal kita tuh membatasi kita nih, Pastor. Dalam artian kok orang sebaik itu, sehebat itu, dan juga sesaleh itu Ya. masih dikasih cobaan juga Ya. gitu ya. Nah, Pastor ada pandangan tentang Ya, hal ini? itu pertanyaan yang bukan hanya saja pertanyaan common sense ya, Ya. biasa begitu, tapi itu pertanyaan filsafat juga Ya. yang disebut dengan theodicia ya. Artinya kalau Allah ada, mengapa membiarkan penderitaan? Iya. Kalau saya hidup baik supaya diberkati Tuhan. Sekarang saya hidup baik, tapi mengapa saya Kayak nggak diberkati gitu tidak ya? diberkati oleh Tuhan begitu ya? Lalu di mana Tuhan? Apakah Tuhan ada? Nah, gitu misalnya gitu ya. Apa namanya, pertanyaan-pertanyaan besarnya itu Betul, gitu ya. betul. Adakah Allah itu, Tuhan Allah itu ada enggak sih gitu? Dan ini memang jadi sesuatu yang dipertanyakan oleh orang-orang yang punya pandangan ateisme, di mana mereka melihat loh, kalau Tuhan ada, kenapa membiarkan penderitaan. Nah. Dan kalaupun bukannya membiarkan, mengapa menciptakan penderitaan? Mengapa ada penderitaan gitu? Ada yang namanya penderitaan gitu. Mengizinkan cobaan ini datang. Apalagi misalnya, Oke. meskipun dalam cerita itu dan Alkitab itu kita tahu itu kan inisiatif dari setan gitu. Iya. 2 kali ya setan datang ya. Yang pertama itu kan ya ketika Tuhan tanya, kamu kemana aja, nggak kelihatan ini gitu. Iya. Aduh, gimana ya rasa ditepuk Tuhan ini? San, mana aja San? Aduh Tuhan. Saya sudah keliling-keliling ke seluruh dunia ini gitu ya. Setan, karena setan kan apa namanya, mengatasi ruang dan waktu ya enggak. Jadi Tuhan tanya, kamu ngelihat ini enggak Ayub tuh, orang saleh itu gitu ya. Nah, dari situ tuh mulai dramanya. Ya saya datang, tapi sebenarnya dia itu bisa tidak saleh dan tidak bisa taat lagi kepadamu Tuhan kalau dia itu menderita.
Nah, gitu. Dibuat menderita gitu tuh yang sebenarnya inilah cikal bakal obrolan kita nih, Nah. bahwa ternyata kalau kita hanya mengenal sisi Ayub yang baik-baik saja, tidak akan jadi cerita nih. Tidak. Karena ya itu udah sempurna sekali, punya harta, saleh, Iya. Anak pinting. banyak. Dan kita pernah ngobrol juga bahwa ternyata benar cobaan itu berdatangnya bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Ya, Datangnya. dalam cerita ini Betul. ya, inisiatif setan gitu ya. Betul. Dan itu juga menjawab pertanyaan tadi, mengapa ada penderitaan, mengapa ada apa istilahnya cobaan itu kan itu setan bukan Tuhan. Tuhan tidak jahat Iya. gitu. Itu inisiatif. Iya. Meskipun dibatasi dalam cerita itu. Kamu boleh memperdaya Ayub itu ya. Tapi kamu jangan sentuh tubuhnya, badannya. Ya. Kamu boleh merampas binatangnya mati semua, harta, bahkan wah sampai kan keluarganya. Tetapi bahwa jangan sentuh tubuhnya. Nah itu yang pertama. Yang keduanya itu kan ya kalau sentuh tubuhnya itu pasti gitu. Maka datang lagi yang kedua, yang dibuat tubuhnya menjadi apa, kena kusta atau kayak macam kayak begitu ya. Oke. Nah, berarti kalau gitu, Tuhan mengingatkan, kamu boleh loh menyentuh tubuhnya, tetapi jangan menyentuh rohnya, jiwanya gitu. Karena tubuh itu milik kamu, urusan kamu. Harta benda itu urusan kamu, kata Tuhan kepada setan. Jadi harta benda itu ada urusan setan loh ya. mohon maaf kalau yang selama ini bilang barangnya ini beli halal kan? Iya, halal. Iya. Belum tentu. Ada alasannya kenapa kita belum punya Lambo. Iya betul. Karena itu takutnya pemberian. Iya, karena Allah yang ngomong iya. begitu. Berarti kalau sedikit tersirat di situ kayak Tuhan Allah itu kayak mengizinkan tanda kutip, Pastor. Ya Iya tadi nggak? mengizinkan, Boleh, tapi mengizinkan karena tadi karena mau mencobai ya untuk menguji apakah tetap setia gitu tadi lagu tadi dalam konteks untuk mengecek kesetiaan seorang Ayub. Masih di sini untuk setia. Betul. Ini tadi kan kata lagunya itu. ojol. Para ojol kan masih di sini untuk setia ngantri makanan. Dan kita nggak bisa mengetahui kesetiaan sampai ujian itu datang. Betul. Karena kalau hanya sebuah statement, saya mah setia, nggak tahu. Karena kan belum teruji. Padahal di KTP teruji. memang setia namanya. Emang namanya Setia Nugroho. Gitu. Nah akhirnya datanglah cerita lengkapnya di mana ternyata Ayub ini mengalami beberapa peristiwa yang membuat dia kondisinya berubah 180 derajat. Babak belur yang tadinya hartanya banyak ternyata mulai habis, keluarganya yang tadinya baik-baik saja pun mulai menderita karena kehilangan keluarga. Pastor sebenarnya sebelum kita masuk ke detailingnya ini ya sebenarnya Tuhan kategorinya berlebihan gak sih kalau sebenarnya ngasih ngetes ini orangnya nih. Kenapa kita harus dites kalau memang Tuhan di mata Tuhan orang ini saleh, kok harus dites lagi gitu. Kalau bahasa anak sekarang pelan-pelan Pak Sopir gitu. Kenapa harus dites lagi? Iya tadi karena urusannya kan berarti setan dengan Allah dengan Tuhan. Bagi Allah kan tadi nggak perlu dites-tes. Udah dibiarkan saya tahu Ayub itu saleh baik-baik saja. Nggak Allah tidak mau gitu, ngapain ngurusin ngetes-ngetes gitu loh. Gue udah tahu kok. Gitu. Tapi setan kan yang meminta supaya saya tes ya. Saya buktikan bahwa pasti dia akan melawan kamu gitu kan. Oke. Jadi artinya ya memang pada akhirnya manusia itu kan punya free will itu tadi pada dasarnya. Nah, gimana nih? Priwit offside. Jadi akan teruji nih. Tuhan memberikan karunia free will. Setan tugasnya mencobai. Kita lihat nih orang setia apa kagak. Setia walaupun habis-habisan. Dan tadi ngomong habis-habisannya itu tragis loh. Dalam satu hari atau sekejap. Ketika ada yang melaporkan domba-dombanya habis kebakar gitu ya. Belum selesai ngomong langsung unta-untanya dirampas gitu ya. Belum selesai ngomong tiba-tiba mengatakan untuk keluarga itu tadi kena lautan pasir tertutup mati semua gitu. Keluarganya gitu. Jadi beruntun gitu. Bertubi-tubi. Oke. Serentak begitu ya. Tapi kalau memang kita nggak punya keimanan yang kayak Ayub, kayaknya kalau kita sebagai manusia biasa kayaknya udah bubuk pisan itu Pastor ya. Babak belur gitu. Kan itu istrinya mengatakan kamu udah apa kita hancur-hancuran kayak begini, bubuk-bukan begini ya. Kata istrinya bilang kamu masih juga setia kepada Tuhan. Tinggalkan kalau bisa maki-maki lalu kita mati udah gitu, ngapain ngurusin Tuhan itu. Kamu sembah-sembah. Orang kita sudah hancur-hancuran begini, bubuk-bubukan tadi istilahnya. Tapi kemudian itu apa Ayub bilang,
ini kamu nih gila apa gitu ngomong gitu. Tapi dari adegan aja menarik bagi saya. Kalau di filmin gitu ya. Kalau di filmin atau mungkin dalam hidup sehari-hari itu si suami, si bapak tuh orangnya saleh, tapi yang tidak membuat saleh itu si istri loh ya. Ceritanya. Dalam cerita itu ya enggak yang menghasut gitu supaya kamu enggak usah ke gereja, enggak usah, Bang. Mohon maaf nih Pak Sur. Di sini kita pria semua. Oh, ya, yang belum nikah cuma ini satu. istrinya Ayu begitu ya. Kalau cocok ya itu terserah. Fiktif belaka. Kalau gitu Pastor, kita coba ngelihat isi kepala dari Ayub saat itu. Bagaimana dia bisa memaknai penderitaan yang dia terima, tapi bukan dari sisi yang negatif gitu. Apakah semua orang punya kemampuan ini, dan kira-kira modal Ayub apa ya sampai bisa melihat penderitaan dia? Bahkan istrinya bilang tinggalkan Tuhanmu, tapi kok dia masih bisa melihat sisi-sisi kebaikan Tuhan di sana. Nah, ini ada Susah, proses ya, ada proses. Jadi memang tidak ujuk-ujuk ya, karena dalam kisah itu menarik. Ada 3 temannya, 4 sebenarnya ya, 3 temannya ya. Zofar, Bildad, dan siapa lagi satu namanya gitu Sony, ya. Temannya Sony. Ayub, Ziva, Zolda, dan temannya Ayub. Zofar dan Bildad itu yang saya kenal. Elifas ya, Elifas. bukan Elpas tapi Elpas Singer. Elifas. Dia datang sebagai mau berbelasungkawa karena dia menderita, begitu ya. Tapi justru ketika melihat sudah rusak badannya tadi, hancur-hancuran, bubuk-bubukan tadi ya, tidak bisa ngomong. Seminggu loh kayak retret gitu ya, tidak bisa ngomong, tidak bisa komentar apa-apa gitu ya. Baru yang memulai ngomong itu kemudian ya Ayub. Orang yang belasungkawa melihat keadaan kayak gitu speechless gitu ya. Aduh, ngomong apa lah gitu ya. Takut salah ngomong lah. Tetapi justru di sini proses tadi yang mengatakan bahwa kamu itu menderita gara-gara kamu berdosa dengan Tuhan. Ya dia membela dong, dosa apa saya gitu ya. Teman-temannya itulah yang memberikan judgement bahwa kamu sengsara itu pasti karena ada dosa. Oh iya. Nah, di dalam cerita juga menarik lagi. Bab 1 itu yang menceritakan tentang Ayub itu ketika ngobrol-ngobrol itu bahwa keluarganya sedang pesta. Kok kita nggak diundang sih? Anak-anaknya sedang pesta gitu ya, yang party ya kayak apa gitu ya. Yes. Untung bukan gue MC-nya, gue hilang. Nah, ini menarik cerita ini ya, karena dalam cerita itu kan yang nama pesta itu kan pasti ya tadi brutal lah atau apalah nggak jelas lah begitu ya nggak. Mungkin tak senonoh juga ya kan, bukan hanya 10 anak-anaknya saja, pasti mengundang orang lain dan segala macam. Bukan cuma minum temulawak ya. Nah itu bukannya minuman atau isapan atau apa saja namanya obat-obatan ya. Tapi berarti itu ada perilaku tindakan yang mursal, yang kurang ajar, yang tidak saleh oleh anak-anaknya. Nah ini poin loh ya, yaitu bahwa dia bersalah, kedosaan itu mungkin bukan kamu saja. Bukan oleh kamu Yub, tapi anak-anakmu itu loh. Jadi sengsara itu saya sengsara bukan karena dosa saya secara personal individual, tapi juga oleh kerabat keluarga. Ya saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Bung Steph tentang ini ya, tanggung jawab keluarga dan dosa mama papa kayak gitu ya enggak. Jadi tetap aja bahwa kamu tuh berdosa gitu. Nah, gitu. Berarti di gereja Katolik itu dosa kayak misalkan nih seorang anak amit-amitnya terlahir cacat, wah pasti orang tuanya punya dosa. Itu tuh dikenal nggak sih? Bukannya kita tidak mengenal itu ya di gereja Katolik? Sebenarnya. Pertanyaan murid pada Yesus ya bahwa ada orang bisa tuli sejak lahir gitu ya. Bukan ya tapi ya. Bukannya itu sebenarnya tidak Allah mau mewayukan apa kepada orang lain begitu ya. Emang tidak. Hanya saya kalau secara pribadi ini fenomena aja ya. Ini bahwa dalam kehidupan gitu kita ini tidak terpisah, tidak bisa terpisah loh. Kedosaan saya dengan kerabat dekat itu ya. Anak bahkan anak istri itu ada hubungannya loh gitu. Gini loh kalau diambil logika ya, kalau kita suami, kepala keluarga, anak ternyata melakukan hal yang tanda kutip tidak terpuji, berarti kan orang tuanya tidak mengajarkan yang sebaik-baiknya dengan benar gitu kali ya. Terus istri misalkan gitu kan berbuat yang tidak mungkin yang tidak berkenan di hadapan Allah, mungkin itu juga kan karena kita mendidiknya kurang baik atau gimana. Jadi, mungkin itu ya dalam arti tanggung jawabnya ya. Tanggung jawab gitu loh. Tapi kalau namanya tadi karma lagi bukan bahasa Katolik ya, tapi karma dalam artian akan kena ya bahwa itu juga akibat dari orang lain. Nah dalam cerita itu tuh kan bagaimana Ayub pun mengakui ini pasti ada kesalahan, makanya dia membuat semacam kurban penitensi gitu ya untuk anak-anaknya. Iya benar-benar. Jadi
ya saya mungkin saleh tapi anak-anak saya ini tidak saleh, maka tolonglah saya, ya. kayak Betul, gitu. betul. Dibantu lah Pak. Enggak pakai gitu-gituan. Enggak pakai gitu-gituan. Tolonglah. Iya, oke lah kali ini. Gue seneng nih kalau Sony masuk surga duluan. Son tolonglah. Ada orang dalam. Orang dalam, ya. Oke, berarti memang ini ada keterkaitan yang cukup berpengaruh juga Iya, nih Pak Sur, dan tapi tadi kita belum ini nih, belum masuk ke memaknai memakai tadi proses sebenarnya Pak Sur, proses, Pak Sur proses, katakan, ya. proses ada cerita di belakang ini sampai akhirnya di satu titik. Jadi bahwa karena proses tadi. Jadi karena dia tahu bersalah tidak bersalah itu perlu memberontak pada Allah atau tidak, itu hasil diskusi dengan teman-temannya tadi gitu. Oh, 3 teman ini. 3 teman, walaupun kemudian bahkan ada satu lagi yang namanya Elihu ya. Elihu datang, dia diceritakan dia sebagai anak yang paling muda, orang paling muda, teman yang paling muda di antara yang 3 tadi itu. Dia tadi nggak ngomong-ngomong gitu. Mengapa coba saya tidak ngomong? Dia ngomel-ngomel ya, pidato ya, bahwa ya saya mendengarkan aja karena dianggap yang sudah tua-tua itu pasti bener, pasti bisa, pasti tahu ngomong berdasarkan pengalaman gitu ya. Makanya saya diem aja. Ternyata mau menjustifikasi, lihat saya ini yang muda, kamu lihat juga, kamu juga nggak bener loh ternyata yang kamu omongkan itu gitu. Untuk memberikan judge tentang Ayub itu berdosa atau tidak gitu ya. Nah, jadi Elihu ini juga seperti mau menampilkan tentang adanya penderitaan itu tuh atau siksaan dari Tuhan itu gitu ya. Dan diberi pendapat itu tuh datang dari orang-orang tua atau kebiasaan-kebiasaan itu. Enggak, Tuhan mah Tuhan, kamu mah nggak tahu apa-apa. Pengalaman pengetahuan kamu yang ada di dunia ini itu semua terbatas untuk mengetahui mengapa Tuhan melakukan itu gitu. Oh, jadi ada kalanya bahwa apa yang penderitaan sedang kita alami kita terima saja mau, atau dalam konteks kita harus selalu bisa melihat sisi baiknya. Itu jadi kayak ini enggak sih? Pembenaran. Budaya Jawa yang nerimo misalkan, atau masih untung nggak ini, itu jadi model kayak kita berpasrah atau berserah sebenarnya pada akhirnya mau. Ya kalau dalam cerita itu mungkin mirip ya, sejajar ya dengan ide tadi, yaitu bahwa Ayub memang dia memberontak atau bertanya ya, atau memperkarakan dengan Tuhan, mengapa gitu, saya kan baik, mengapa Allah tidak adil pada ini saya. Manusiawi itu ya, kebayang. Tapi dalam cerita itu kan dia pasrah, dia menerima tadi. Dia ya sudahlah, Engkau maha kuasa, Engkau maha tahu. Bahkan ketika kalimat yang pertama dia kehilangan semua itu menarik sekali. Engkau yang mengambil, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil ya. Saya lahir dengan telanjang, maka saya juga pulang dengan telanjang juga, tidak punya apa-apa. Dan Tuhan mengambil kembali apa ya kekayaan saya gitu ya. Itu kan milik Tuhan. Jadi ya sudahlah. Dan dia juga tidak sangat shock loh ya. Ketika kehilangan harta itu sebenarnya walaupun ini suatu bagian dari penderitaan, tapi tidak sangat shock. Shock itu adalah ketika dia merasa hilang harga diri, bukan karena kustanya bukan. Jadi saya sekarang sudah bukan siapa-siapa lagi gitu. Ditertawakan oleh, di situ diceritakan oleh anak remaja ya, oleh perempuan-perempuan masih gadis-gadis kecil gitu ya, mentertawakan saya. Bayangkan, ditertawakan oleh orang yang sangat belum punya pengalaman apa-apa gitu ya. Jadi itu yang merasa dia, aduh, kok saya ini bukan siapa-siapa lagi gitu ya. Tapi dia menerima kemudian gitu. Nah, kadang orang juga sulit untuk mengalahkan ego. Ego dari sendiri Ayubnya pun juga tadinya susah ya Mas, susah, diketawain baper gitu. Baper. Sampai akhirnya dia menerima. Nah, ini kata-kata menerima ini seringkali juga memang kita gunakan untuk pembelaan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita ada teman kena musibah, yang sabar ya Son, udah terimain aja. Udah bla. Jujur di masa-masa sekarang nih Pastor, kayaknya makin kesini makin banyak sekali orang-orang yang meratapi ya, menurut kata-kata saya meratapi nasib diri sendiri gitu. Walaupun kadang kalau kita kacamatanya diperluas ya, mungkin kalau ke bawah lebih banyak yang menderita gitu daripada kita semua. Tapi relate sama kasus-kasus zaman sekarang. Bahkan yang mengkhawatirkan nih, Gen Z anak-anak muda sekarang capek dikit di kerjaan, dah nyerah sama lu aja, gue mah gak mau ngerjain, nah udahlah antepin selesai. Nah, zaman sekarang Pastor, tantangannya kan semakin besar, semakin luas gitu. Seringkali orang ngalamin yang namanya musibah atau jatuh atau usaha gagal atau apapun itu. Biasanya orang akan ingat sama cerita Ayub gitu. Tapi kan imannya nggak kuat nih Pastor, dalam artian ya kita
tanggapan seorang pastor gitu harus seperti apa sih kita tuh menyikapi Ya. masalah yang ada zaman sekarang, pastor? Ya, saya kebayangnya begini. Jadi ketika ada tadi umat yang diceritakan tadi gitu ya, ketemu saya gitu ya, pastor. Kemudian saya bilang, ya kamu tuh harus jadi seperti Ayub dong gitu. Lo anak itu apa Jesse dong? Emangnya siapa gua kan bukan Ayub. Wah, itu kan Pasti pastor main nanti gak ngomong saya yang ngerasain. misalnya kan gitu ya enggak. Ya saya tidak punya apa namanya jawaban ya kalau ada yang realnya seperti itu ya, karena itu kan perkara keimanan ya. Iya. Bahwa dia mengimani enggak bahwa ini tuh bagian dari apa istilahnya ya, bukan ujian tapi bagian dari hidup yang dimana saya akan semakin menyempurna pada akhirnya gitu ya. Tadi proses bahwa saya apa namanya trial and error gitu, bahwa nanti di akhirnya saya akan bahagia atau sukses begitu. Ya. Kan perkara kesabaran atau perkara kepasrahan ya. Iman itu kan dalam bahasa Yunaninya pistis. Pistis itu artinya self surrender, kepasrahan, memasrahkan. Iya, Kalau berserah. berserah, kalau Muslim punya istilah ridho ya. Iya. Ya saya ridho sajalah, saya ridho ikhlas gitu ridho. Nah itu kan perkara. Apakah anak-anak kita tadi itu tidak punya rasa kepasrahan, kesemberahan gitu ya, keridoan apa gitu ya? Atau sekarang malah cenderung terlalu pasrah. Nah ini juga gitu. Terlalu pasrah. jangan- Udah lagi gimana nanti? Masa bodoh itu. Masa bodoh. ya. Kalau begitu pastor, apakah nyambung pertanyaan Nodi ya? Sebagai umat Katolik nih yang punya iman, apakah di ujung penderitaan itu pasti ada hal-hal yang menggembirakan? Apakah di ujung penderitaan itu pilihannya dua lagi iya atau tidak, atau memang ujungnya pasti akan senang Ya, gitu? kalau saya Pasti khotbah, nggak? kalau saya khotbah, saya homili kan saya akan menyitir bacaan yang lainnya, bukan Ya. Ayub saja ya. Oke. Saya itu misalnya pernyataan Paulus. Paulus bilang penderitaan yang kau alami di sini itu tidak setimpal dengan ganjaran yang akan kau peroleh nanti. Oke. Ini penderitaan yang sekarang itu nggak ada arti apa-apa. Gitu. Iya. Ya toh? Satu, kedua. Saya kalau di gereja ada salib, tuh lihat salib. Di sini nggak ada salib ya? Ada, Mana? ada salib ada. Nih, Ya, ditato itu. Tuh lihat tatonya. Bahkan di sini ada Yesus. Misalnya ya. Ya, itu tuh berarti mau mengatakan betapa dia inosen. Iya. Orang yang bersih, orang yang tapi dia menderita gitu. Lah kamu kan gitu ya. Berarti kita ini ya Pak, kalau saya melihat ya, untuk bisa mengatakan seseorang pada akhirnya kamu akan baik-baik saja, tapi di detik itu kita bicarakan dia sedang sangat tidak baik-baik saja gitu. Iya. Kacamatanya udah bukan kacamata manusia berarti Pak Surya, untuk bisa meyakinkan dia, karena keimanan ini kan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka nih. Iya. Saat detik itu dia menderita, buat dia yang dia lihat adalah penderitaan gitu. Tapi saat ya harus membawa dia ke kacamata keimanan, udah imani saja yang namanya penderita. Bukan imani ini ya, tol ya. Imani saja ini memang pada akhirnya Tuhan memang sedang menjanjikan sesuatu gitu loh. Tapi ya itu dia butuh proses untuk kita bisa melihat hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita dari sudut pandang iman. Itu kan sulit ya, sebagai manusia gitu. Apalagi kalau kita manusia kan kedagingannya kuat ya. Ini tadinya punya saya diambil, jadi nggak punya, gitu kan. Itu berat sekali biasanya. Oke. Hanya tadi kalau dalam cerita jangan memaki kepada Tuhan Allah loh. Ada setan tadi yang ikut campur Berarti tadi. kalau gitu setan yang kita maki-maki. Dosa gak sih maki-maki setan? Setan lo, gitu ya. Satu sisi memaki-makinya salah. Tapi setan yang dimaki-maki. Seringkali manusia kan menyalahkan Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa begini, kenapa begitu? Salah tuh Pastor kalau kayak gitu memaki Tuhan. Ya berarti mirip tadi kan babi lo, tapi babinya dimakan gitu ya. Mau lapar mau. Ya, dalam kisah tadi memang agak ambigu ya. Kita mau menyalahkan siapa? Apakah tetap menyalahkan Allah atau setannya? Walaupun inisiatif tadi kan datang dari setan, Allah mah ya sok aja lah gitu. Tapi hati-hati jangan mainkan jiwanya ya, kayak macam gitu tuh. Tapi Tuhan tetap melihat kebaikan dong kalau dari sisi Oh itu iya, ya bahwa buktinya rohnya atau badannya begitu. tetap dijaga. Iya. Kamu akan ancur-ancuran. Apa tadi istilah bagus tadi? Bubuk Babak belur ya enggak? Harta benda dan fisik gitu tuh ya. Fisik loh, fisik itu tadi kalau tadi sengsara. Kalau ini pain
painful tuh apa Suffer. suffer karena Bisa saya menderita. tadi bukan karena kalau saya luka sakit tuh Iya. kenapa? Hurt. Perih apa kayak Oh, gitu iya, loh ya iya. nggak aduh pedih. Bukan karena sapi saya habis hilang, bukan. Badan saya ini sakit nyeri gitu loh. Kan itu kan penderitaan ya. Ya. Walaupun seperti yang saya katakan tadi itu belum seberapa loh. Penderitaan Iya. tadi ketika orang tidak menganggap apa-apa dan itu anak kecil tadi yang menghina mentertawakan gitu ya. Betul. Tingkatnya seperti itu ya. Iya. Berarti lebih rohani, lebih spiritual begitu kan. Iya. Berarti tidak, menurut saya pada akhirnya ada dua sifat lagi yang jadi catatan nih. Pertama, sabar menjalaninya. Walaupun udah di counter juga nih pasti Iya. sama Bapak Ibu yang nonton yang sedang mungkin Kurang sabar mengalami. apa kita Ya, gitu ya. saya udah lama sabar, saya selalu pelayanan sama Tuhan. Tapi lama itu ukuran apa? Betul. Ukuranmu atau ukuran Allah gitu kan? Iya. Oke. Nah, makanya menurut saya sabar ini ditempel dengan setia. Kalau kita ngomongin konteksnya Ayub nih, Ya. yang dari tadi kita bicara, ternyata ada satu kata yang belum kita bahas nih. Ya. Setia. Setia. Bahwa yang makanya tadi kita nyanyiin bahwa sabar itu kan memang proses. Ya, Tidak bisa ya. orang bilang saya orang yang sabar. Enggak. Yakin? Atau Ya. mungkin di KTP namanya sabar, sabar subari. Tapi dengan sabar tapi kita juga tetap setia. Ini kan yang susah ya Iya, Pastor ya. itu Apa sih dia. yang Tuhan janjikan dari kesabaran kesetiaan yang kita lakukan Ada dalam buah menghadapi? apa gitu? Apakah ini sifatnya instan Iya. atau Mungkin kita nggak pernah tahu ini kapan akan investasi. buahnya? Investasi. Iya, saya tidak dalam kitab cerita atau dalam Injil, tapi kalau pertanyaan itu bisa dijawab misalnya. Batu cincinnya ini yang paling bagus Bukan, ya, bukan. dari nggak dilepas mau Kalau paling bagus itu nggak dipakai. dipajang. bahwa menjadi bentuk seperti itu gitu kan, bentuk saja itu kan perlu perlu dipotong, diasah gitu ya. Dipoles. Ya itu tadi proses yang lama tadi perlu kesetiaan tadi kan, memoles supaya menjadi sangat Indah. Mengkilat gitu ya. Mengkilat. Kan butuh waktu. Ya. Dan Itu sakit berproses dan sakit. Ya itu sakit dan itu berarti kalau dalam kehidupan ya itu tadi di mana sebenarnya rangkaian penderitaan yang perlu kesabaran kesetiaan itu sebenarnya seperti nantinya tuh kamu akan bright loh, akan terang benderang bercahaya loh. Memang harus begitu gitu. Iya. Hukum alamnya ya. Iya. Ya. Dan setianya ini juga tadi karena pada akhirnya manusia kalau hidup di dunia punya pilihan shortcut. So, Seberapa kita setia ke Tuhan dengan sabar menghadapi ujian ini atau ada Mbah Dokun misalkan. ya Shortcut dong. mau shortcut ya, Bahasa lainnya adalah alternatif. Iya, berarti. Itu dia, itu menunjukkan ya, itu bisa menunjukkan seberapa setia kita menantikan ujungnya ini apa dari Tuhan. Iya. Kalau nggak sabar mungkin bisa jadi kita mencari jalan terdekat walaupun mengorbankan kesetiaan kita dengan cara-cara yang tidak benar. Ini gitu. dia kadang juga ukuran dari manusia ya, Ya. gitu. Saya sabar, tapi sampai kapan Pak Sur? Saya harus menunggu kapan saya harus menyerah atau saya udah pengen menyerah tapi saya pengen tetap setia sama Tuhan. Tapi sampai kapan Pak Sur? Susah ya kalau Saya melawan yakin manusia. orang-orang kayak gitu tadi sukanya minum kopi instan dan mie instan itu. Ya. Jadi insan enak sih di satu. Emang enak juga ya. Dua sama potongan cengkeh. Ya artinya bahwa tidak punya ada apa yang indah atau yang menarik atau yang worth it atau yang punya meaning itu adalah kalau dengan yang proses ya. Iya, Buatlah terigunya sendiri, buat proses itu gitu ya. Mungkin supaya sehat misalnya ya. Dan mungkin juga apa bumbu-bumbunya sok kamu proses sendiri. Iya kan gitu tuh. Atau kopi, ini kopi bukan. Bukan. Nah, ya bayangkan kopi tubruk itu tetap paling enak kok. Ya, Iya toh, ini daripada bukan yang kopi yang dari saset-saset itu toh. Oh, wanginya berbeda guys. Oh, bukan. Lemon tea Bapak Ibu. Yang lain mah di tas nodi. Itu dia. Iya. Nah ini nih kesetiaan ini kan pada akhirnya bisa kita expand, kita perluas nih dalam hidup berumah tangga. Seberapa misalkan pasangan suami istri, seberapa setia kita mendampingi pasangan kita yang sedang mendapat musibah, misalkan seberapa kita bisa membantu memberikan solusi yang benar atau mengingatkan dengan cara-cara simpel, yuk kita doain yuk. Itu hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin kita butuhkan loh saat kita berpikir solusinya adalah yang sifatnya magic, yang sifatnya adalah besok akan ada keajaiban. Hal-hal kecil ini yang kadang mungkin kita kelewat. Saya kira bukan magic itu wordnya itu adalah doa. Doa.
Doa magic word. Ya. Dan peran Doa kita- kalau dalam cerita Ayub tadi itu kan berarti berdialog dengan Tuhan ya. Ya. Bahwa mungkin menolak, mungkin bertanya. Ya. Itu kan doa. Yes. Dan kemudian dijawab oleh Tuhan gitu kan. Ya. Atau kadang juga saya pernah ketemu teman Saya juga pernah ketemu teman. Nggak mau kalah. yang sakit, walaupun pada akhirnya juga sudah dipanggil pulang, Oke. ya. Tapi ketika dia lagi masa-masa sakit, ketika kita sedang menghibur dan lain sebagainya, dia bilang, nggak apa-apa Nodi, mungkin ini Tuhan pengen gua istirahat dulu. Nah, ini kan bentuk ungkapan yang dalam Berserah. artian dibilang nerima ya mungkin nerima, ya. ikhlas ya ikhlas. Ya, ya, Akhirnya intinya mencoba untuk berdamai nih dengan Ya, sakitnya. gitu ya, ya. ya. Ini yang kadang orang juga lupa berdamai gitu dan mau nerima kondisi yang sekarang. Kalau kita nggak tahu ya manusia, saya juga sering ketemu sama orang-orang yang sering berpikiran gini Son, dulu ya saya tuh ya begini, dulu saya begini. Tapi kan kalau kita hidup nggak bisa buat masa lalu Ya, terus ya Pastor nggak ya. bisa. Kadang juga harus lihat masa sekarang Ya, gimana, masa ke dan depan ke depan, gimana. betul. Ini sebuah ungkapan yang sama saya selalu dipegang sampai dengan sekarang bahwa Betul. kalau sedang sakit atau kurang fit atau apa segala macam, saya selalu bilang mungkin Tuhan pengen gua istirahat dulu sejenak sambil mungkin kita dialog nih dalam artian walaupun dialognya belum. Jangan sampai dialog langsung, Not. Yo, Iya, aduh. Ya, dan kata-kata itu bukan kata hiburan ya, itu kata-kata kebijaksanaan ya, datang dari pengalaman kan. Itu kearifan kebijaksanaan ya. Atau misalnya saja tiba-tiba ini sedang terang benderang ini lampu mati gitu. Wah, kurang ajar nih PLN ini apa gitu kan. Misalnya ya. Tapi kan bukan memaki Tuhan, memaki PLN. Padahal emang Enggak, tokennya habis. misalnya, tapi kan maksudnya tadi yang Ya. supaya kamu tuh menghargai gelap atau menghargai energi ya, misalnya kayak begitu kan. Iya. Yang selama ini harus terang benderang gitu kan. Ada momen yang buat shocking tadi seperti tadi yang sakit tadi gitu ya. Supaya supaya apa istirahat apa Break, gitu ya. Break atau retret loh ya. Iya. Mungkin karena fisiknya sakit ya supaya retret supaya apa jangan kehidupan tuh begitu sibuk mengumpulkan kekayaan saja umpamanya gitu ya. Sekarang kamu retret lihat loh. Hidup tuh bukan itu loh gitu. Itu penting perlu tapi bukan itu loh Ya, kayak gitu. makanya Son dikasih serat tuh biar lu istirahat. Udah seminggu, Bang. Iya sama Udah membaik. Gue juga udah 2 minggu Iya, ini. weekend saatnya kerja lagi. Iya, dan ini yang pernah saya cerita juga benar bahwa pada akhirnya itu dia kenapa saya punya tato yang walaupun kata pastor spellingnya salah, bahasa Pastor Latin. Fabi yang bilang kan? Salah. Bukan Pastor Fabi. Pastor siapa? Pastor Bayu. Bayu. Oh. Pastor Bayu. Jangan-jangan saya membenarkan karena dia yang mungkin yang salah. Tapi kayaknya Dia emang salah benar. sih. Tapi ejaannya tuh ini Deditionum ego dominus gitu. Jadi itu pegangan saya saat apapun kondisinya. Ini mah udah bukan tentang kekuatan saya gitu. Padamu Tuhan, aku berserah. Iya. Jadi memang ini sebuah konteks yang gue pegang. Makanya saya juga pernah share di sini Pastor ya. Kondisi di mana saya merasa saya di titik terendah, itu benar mendoakan sesuatu yang saya ingini, tapi konteksnya bukan minta Pastor. Terserah Tuhan deh. Ya. Itu udah Itu faith, itu Yes. namanya self surrender, itu namanya pistis, itu kata iman yang arti sesungguhnya itu gitu. ya ini bentuk kesaksian saya mungkin ya udah berapa kali di share juga bahwa saat memang akhirnya saya puji Tuhan pernah merasakan momen di mana berserah tuh kayak gini gitu. Saya pernah merasakan di titik yang rendah dan berserah gitu. Wah, ternyata yang saya bercerita dalam beberapa hari, wah Tuhan jawab dan puji Tuhan hal yang baik yang menyenangkan saya gitu. Artinya oh ya ini ketekunan seorang hamba tuh seperti Ayub ini memang coy, nggak gampang. Mungkin lu harus hancur, mungkin lu harus berdarah-darah. Iya, betul. Tapi selama lu yakin ya, lu punya siapa sih sisanya cuma punya Tuhan at the end gitu ya Pastor ya. Dan gak ada salahnya cari orang-orang yang bisa mendampingi. Paling gampang apa? Ke pastor lah. Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Ke gereja aja. Ini contoh ya, Son. 4 tahun kita jalan rumah Noni. Ada. Oh, sorry. 4 tahun ya? Kenapa gue Menjelang. Belum ulang tahun kedengeran. Menjelang 4 tahun. Oh, ya. udah. Ya, gua pribadi Ya. kayak diselamatkan tanda kutip Ya. dari pemikiran-pemikiran negatif. Kenapa? Saya ketemu orang-orang positif, para pastor, para narasumber yang lain. Tolong positif ya kan? ini nggak masa COVID ya. Ya, bukan. Ya. Even senegatif-negatifnya Sony, Menjadi sesuatu yang positif. saya masih lihat positifnya, gitu. Ya kan? Nah, Masih lihat positifnya. Iya, iya. Dan plot twist yang tadi Sony bilang adalah ketika Sony menganggap itu anugerah dari Tuhan, jawaban dari Tuhan, ternyata itu setan bilang kita coba aja Tuhan. Itu
plot twist. Kita coba sih Sony. Gimana Tuhan? Udah dikasih anak belum dibaptis nih? Bukan saya yang ngomong ya. Ya itu artinya gimana sih Pastor, sebenarnya kita selaku umat Katolik ya, kita tuh seringkali melihatnya tuh sesuatu yang jauh dan berharap mukjizat itu instan. Padahal kita hal-hal kecil itu seperti apa sih Pastor? Apakah ke gereja berkali-kali perlu pengakuan dosa, hal-hal yang secara kegerejaan harus kita lakukan apa sih Pastor? Ya kalau pikirannya opportun ya, cari untung, cari bahasa Latin ada ya, jangan dibuat tato ya. Sial, baru mau dicatat Pastor. Do ut des ya. Saya memberi supaya saya menerima. Itu kan berarti itu kan pamrih ya. Bergain. Pamrih. Ya. Kalau namanya tadi kehidupan religiositas yang bergening kayak begitu gitu ya, atau pamrih ya. Loh, memangnya hidup beragama untuk pamrih seperti itu kan enggak. Enggak, itu enggak ada hubungannya. Itu kalau bawa misalnya saya mengapa harus ke gereja? Bukan supaya apa bukan. Saya ini ritme hidup saya gitu. Saya butuh itu. Saya ingin itu gitu. Saya aktif pelayanan Pastor. Demi apa? Jangan ngomong demi apa. Iya. Apa demi popularitas, demi apa? Enggak, salah jadinya itu ya. salah gitu. Just the way it is. Ya bahwa saya pelayanan aja. Saya ingin melayani orang yang butuh gitu. Betul. Misalnya. Iya. Dah, bahwa kemudian nanti tanda petik Tuhan melihat bahwa orang ini saleh dengan kehidupan tadi kecil-kecil apa gitu ya. Ya Tuhan yang tahu. Tuhan yang menghitung. Dan ibaratnya kalau kata Ayub lagi nih, Tuhan yang memberi, itu Tuhan dia. yang mengambil. Jadi benar-benar haknya itu hak Tuhan ya buat kasih ya. Bukan hak kita buat minta. Itu dia. Tapi yang Pastor, ini saya mau nanya. Tadi balik lagi tentang yang Son, kita Ayub aja dihibur sama orang ya. Maksudnya ada yang datang. Ada teman-temannya datang. Ini kondisi sekarang. Kalau ada orang-orang yang sedang sakit, ada yang sedang menderita musibah, kan juga sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat juga untuk bisa berbela sungkawa istilahnya. Ibaratnya pastor aja ada kunjungan kok kadang gitu ya. Walaupun juga pastor pasti sibuk, nggak semua pastor bisa melayani sekian ribu umat gitu ya. Makanya dibuat kan kelompok-kelompok kecil dari lingkungan atau mungkin Legio Maria Son. Ini banyak yang nonton kita nih, teman-teman Legio Maria nih, terima kasih. Setahu saya teman-teman Legio Maria ini ada jadwal untuk mengunjungi yang sakit, yang mungkin udah lama nggak aktif. Gitu. Pastor ada pesan apa nih buat teman-teman Legio Maria atau yang lain? Iya, bukannya Legio Maria, siapapun juga termasuk juga pastor. Betul, ya bahwa memang apa istilahnya ya, memberikan perhatian itu kan berarti perkara kehadiran ya. Nah kehadiran itu kan di situ ada empati. Empati itu empatos. Saya masuk ke dalam patosnya, saya masuk ke dalam penderitaannya gitu ya. Atau simpati. Jadi patosmu simpati dari simpatos bahasa Yunani ya. Artinya deritamu dengan deritaku itu saya satukan. Patosmu dan patosku itu sim itu kan disatukan begitu ya. Nah artinya ketika kehadiran itu adalah bentuknya untuk tadi simpati dan atau empati. Berarti saya care lah, perhatian dengan penderitaanmu. Dan menurut saya ya, saya kalau secara pastoral mungkin juga nggak ngomong ya, diem loh ya, hanya dengerin atau apa menyentuh ya, sentuhan ya. Jangan menasihat, makanya ya kamu ketika masih muda jangan makan hati-hati ya, jadi makanan. Banyak masih banyak kayak begitu. Saya mah ya dengerin dulu pernah begini. Puji Tuhan sekarang mah saya. Gini biasa kata pembukanya gini, kamu mah mending. Mohon maaf Pastor. Jadi kunjungan yang baik seperti apa nih Pastor? Ya itu tadi kehadiran, present kan hadir ya, apa namanya silaturahim itu kan berarti datang ya, lebih banyak mendengarkan gitu ya. Dan kalau menurut saya sentuhan itu bahasa komunikasi yang paling tingkat tinggi ya. Betul. Maknanya lebih dalam daripada kata-kata ya. Ya, nggak tahu apa memegang apa sentuh atau gimana gitu ya. Gitu. Memeluk bahkan. Wah, apalagi memeluk Haging itu. Saya takut nyaman Pastor kalau nyentuh. Jangan. Istri saya nonton. Ya, jadi kalau tadi bagaimana kiat untuk datang tuh begitu. Gitu ya. Yang kita khawatirkan kan
khawatirkan kan, yang kita khawatirkan kan, bahwa ternyata orang yang sedang menghadapi musibah atau penderitaan, saat mereka tidak bisa membagikan rasa ini ke orang lain, ujung-ujungnya bisa depresi, depresi, stres, depresi yang ujungnya amit-amitnya ada langkah yang seperti bunuh diri segala macam. Ini yang kadang kita tuh tidak bisa meremehkan satu kondisi penderitaan orang kalau tidak berempati ya. Kita hanya ngelihat titik di mana dia sedang menderitanya saat ini gitu. Padahal kalau kita tidak hadir bahkan wah hati-hati, kita tidak punya berempati tadi. Ini adalah hal penting juga jadinya Pastor menurut saya. Bukan hanya saat kita punya masalah, saat ada orang di sekitar kita punya masalah, empati inilah yang akan bisa membantu. Setuju. Ya, itu kan persis cerita dalam apa namanya Ayub tadi ya. Ayub itu sebenarnya tidak sangat shocking ketika ontanya habis, dombanya habis apa gitu ya. Bahkan juga termasuk keluarganya hilang. Nggak sangat shocking atau merasa down ya. Justru ketika tadi hilang meaningless ya, seperti hopeless, tidak ada harapan lagi gitu ya. Gua tuh udah nothing gitu ya. Ditertawakan oleh anak kecil gitu ya. Gitu ya. Itu tuh psikologis kan? Kayak ditinggalkan. Bahwa sekarang yang sakit tadi cancer atau luka atau apa begitu ya, itu belum apa-apa. Tapi kata sekarang wah saya udah tidak ada teman lagi yang datang gitu. Nah kayak gitu. Jadi lebih support yang sifatnya spiritual itu yang lebih primer, lebih diinginkan. Jadi gitu. baik lewat kunjungan fisik, telepon, WA, zaman sekarang video call apapun itu juga sangat penting ya. Apalagi gini ya. Ini notes juga mungkin buat saya pribadi. Kadang orang nih kalau makan pedes juga levelnya beda-beda ya soalnya. Nah, penderitaan orang lain juga levelnya beda-beda. Ada yang di level 1 aja udah ngagoak. Ada. Iya kan? Karena kan orang nggak suka pedes nih. Makan pedes level 1 udah teriak-teriak pedes gitu kan. Tapi kan kadang-kali juga yang tadi Pastor Fabi bilang, kita seringkali menggurui nih kalau lagi begitu. Segitu mah nggak pedes gitu. Atau di level yang sama, respon yang berbeda. Betul. Sama-sama level 1, cuman yang satu udah aku tidak ada harganya lagi. Yang satu alah yang lima bisa. Masih bisa enak lagi gitu. Beda-beda. Balik lagi juga hati-hati kadang juga tindakan dan ucapan kita walaupun tujuannya baik mau menghibur, tapi kadang juga harus lihat sikon ya. Karena dia lebih sensitif sih yang sakit lagi sensitif gitu. Atau kita coba kembali ke ini Pastor sedikit. Mengeluh di saat menderita itu dosa nggak? Capek loh manusia nih, Tuhan. Aduh Tuhan, dijemur di GBK 3 jam. Mengeluh atas suatu penderitaan itu dalam gereja Katolik kategorinya apa? Bingung Pastor. Saya bingung karena kalau misalnya berdasarkan cerita Ayub ini, ya Ayub juga mengeluh. Ayub tuh mengeluh juga, artinya bahkan memberontak kayak istilahnya why God gitu tuh ya enggak. Saya kurang apa sih, mesti bagaimana sih gitu. Kok saya hancur-hancuran kayak begini kan gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya kita sendiri Katolik lah misalnya Kristen ya. Kalau saya mungkin mengikuti pemikiran dari Paus Fransiskus yang tadi dibilang dikunjungi oleh mengunjungi Nodi ya di mana? GBK. Di GBK. Yang harus nunggu 5 jam teh ya. Saya yang mengunjungi. Oh gitu ya. Saya mengunjungi GBK. Kalau saya baru mengunjungi rumah Paus. Nah, yang menarik adalah kata-kata dia. Kalau namanya sebagai seorang Kristen Katolik yang sejati, justru tidak mengeluh. Tidak pakai istilah kata Sony tadi ya, tidak mengeluh atau merasa aduh gimana ya mengguru tuh dan segala macam. Enggak. Bahkan juga jangan menampilkan penderitaan supaya orang kasihan, enggak. Jangan, justru tampilkan joy, kegembiraan, senang gitu. Wah, selalu smiling, selalu exciting gitu di mata orang. Orang Kristen Katolik itu penuh dengan kegembiraan ya gitu, walaupun hidupnya penderitaan. Tapi bukan berarti mendinai sebenarnya tidak. Tapi yang harus ditujukan ke orang dan diapresiasi juga. Ini bukan segala-galanya lah gitu ya. Karena begini, ada dua sebenarnya ya. Bagi Paus Fransiskus ini, pewartaan yang paling efektif itu bukan kata-kata. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bukan gitu. Enggak. Dan orang Katolik punya 7 sakramen diterangkan secara logis. Enggak gitu. Tapi tampil dan menarik, mengagumkan. Mungkin backgroundnya tadi dia baru dengan penderitaan, tapi dia selalu joy hidupnya gitu ya, smile. Makanya Paus ini kan sebenarnya maunya smile ya, smiling Pope ya.
bukan yang sebelumnya kan mau smiling juga susah sekali dia menarikkan. Paul Benedictus kan bukan smiling dia Maya karena dia memang the thinker. Nah, pewartaan yang paling efektif adalah meskipun kita menderita dia tampilkan gitu bahwa joy penuh dengan kegembiraan gitu. Ya, bahwa umat Katolik juga masih dibalik penderitaannya masih diberikan semangat, masih diberikan juga kemampuan dan untuk kalau menjalani. secara teologis masuk akal, kita udah ditebus, kamu kurang apa lagi sih gitu ya. Atau pakai tadi Paulus tadi, penderitaan kamu tuh aduh tak seberapa lah dengan nanti ganjar yang kamu terima di surga gitu kayak gitu. Makanya jangan posting penderitaanmu. Jangan diposting-posting. Itu dia. Ya. Posting mah happy-happy aja kayak Sony. Ya, sama kayak Nabi saya nge-DM tuh video-video lucu bapak-bapak. Ya, kalau lucu. Ya, pokoknya Sony kalau lagi galau tiba-tiba Instagramnya akan banyak video meme lucu. Oh gitu ya. Meme lucu itu bakal muncul. Itu Sony Berarti diakhiri dengan gelas yang dingin. Tapi benar Pak, kalau saya juga benar saya kalau kita masuk ke pergaulan sekarang ya, ranah sosial media ya memang banyak orang ingin mencari simpatik dengan menunjukkan bahwa dia sedang menderita gitu. Lihat, tunjukin story menderita, pasti viewersnya jauh lebih banyak daripada yang kita lagi sukacita. Oh gitu ya. Karena orang suka melihat penderitaan kita. Apakah mereka membantu? Oh tidak. Mereka hanya tertawa lihat dan nge-like penderitaan kamu. Jadi ketika orang sakit, ketika orang meninggal, viewers lebih banyak daripada orang yang bersukacita. Gitu. Ini real tiap hari juga saya lihat postingan tentang kerjaan ya segitu-gitu aja. Algoritmanya memang seperti itu ternyata ya itu dia maksudnya bahwa ternyata ini bisa meluas loh tentang Ayub ini. Banyak sifat yang ternyata kesetiaan, kesabaran, kemudian juga empati. Ini semua akan muncul di kisah seorang Ayub. Yang mungkin kalau kita ngomongin Alkitab porsinya ada Nabi Elia, ada siapa? Ternyata Ayub mewakili sesuatu yang sehari-hari kita rasakan. Betul. Yaitu penderitaan. Tidak ada manusia yang tidak menderita. Tidak ada. Pastor pernah menderita nggak, Pastor? Kenapa yang Pastor pernah rasakan? Yang paling berat menurut Pastor. Kalau yang paling early paling yang awal akhir-akhir ini saya sebelum COVID itu kan perut saya disobek 30 cm ya. Karena apa Mo? Tidak tahu, dokter aja nggak tahu kok. Sampai hari tidak penyebabnya, mengapa ada darah di rongga perut gitu ya. Datangnya dari mana gitu kan. Waduh. Logika sederhananya kalau namanya pendarahan kayak itu hanya terjadi otak. Oke. Terus ketika dokter menerangkan gitu ya mungkin karena saya nggak ada otaknya ya, hanya punya perut gitu. Jadi ya pendarahannya di perut gitu ya nggak. Kalau saya akan jawaban yang beda, Pastor. Apa? Otak saya ada di perut. Jadi kalau nggak diisi otak saya bodoh. Ya, jadi otak saya harus diisi. Kalau nggak diisi jadi bodoh. Bukan logika tapi logistik gitu ya. Terus gimana Pastor? Nah itu tuh kalau ya itu dianggap sebagai pengalaman penderitaan. Ini believe it or not loh ya. Ya bahwa ketika disobeknya kan saya apa istilahnya di bius ya, tidak terasa ya. Tapi pengalaman itu sampai saya keluar dari rumah sakit itu ya, yang itu termasuk operasi besar ya. Karena dokter mencari apa penyebabnya gitu ya. Tidak tahu sampai hari ini ya, tidak tahu ya. Dianggap aneh gitu ya. Sehingga Romo Maman dan Romo Setitit, Alo Setitit yang berkunjung pada saya. Wah ini mah kena guna-guna di luar naral, masuk akal gitu ya. Bahkan dokter Benny dia neuroscience ya, dokter ahli bedah otak dia teman saya yang dimana ketika dia melihat apa namanya laporan itu tuh ya, ini kok mengapa bisa begini ya, kenapa gitu ya. Padahal hasilnya bagus ya. Tidak ada kondisi yang menunjukkan harus begini. Walaupun ditanyanya apakah tadi berantem gitu ya, ditonjok lalu jadi begitu, atau ketabrak, atau jatuh, yang kayak gitu baru mungkin. Ini kan saya enggak, orang sedang minum kopi ya, tiba-tiba, wah gitu. Waduh, Mo, serem banget. Ya serem banget gitu ya. Lemon tea. Bukan. Ini lemon tea instan. Dan saya yakin bukan karena minuman gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah saya menderita? Itu yang saya katakan, saya tidak menderita loh ya. Secara psikologis. Ya secara psikologis ya, bahwa tidak sakit, tidak apa gitu ya. Bekasnya yang diduga itu akan sakit. Yang bahkan ditakut-takuti nanti ketika dicabut ada apa namanya? Benang. Bukan. Penyumbat gitu. Bukan. Apa namanya? Selang. Kan darahnya kan mesti nanti akan dicabut, itu akan sakit gitu.
kebetulan si perawat itu yang ngomong ya nanti ini sakit gitu ya. Ngomong aja ngomong-ngomong, padahal udah dicabut. Nggak kerasa. Udah nggak kerasa, udah dicabut itu. Nanti sakit loh ini kalau waktu menyabutnya, tapi udah dicabut Udah dia dicabut. gitu. Tapi nggak kerasa. Tidak kerasa. Ya dan kata lain kalau itu secara fisikal tadi yang mengenai pain itu saya nggak merasakan. Apalagi kan yang sifatnya psikologis ya. Iya. Misalnya apa ya? Misalkan ditinggal orang terkasih gitu, atau mungkin, atau kan kalau pastor nggak boleh punya harta banyak ya. Jadi kalau diambil harta nggak mungkin pastor. Ya. Oh yang kemarin aja pastor tiba-tiba nabrak mobil orang. Itu kan musibah. Ya musibah ya. Enggak, itu bukan penderitaan ya. Dan bahkan saya tahu dianggap saya yang bersalah ya. Walaupun saya tetap mikir, masa sih saya salah? Dan masa sih kok cepat sekali saya bayar sekarang, dibilang nggak mau katanya itu gitu. dia pentingnya CCTV gedung BSA. Nanti kita minta rekaman ya. Oh iya harusnya tuh ya. Atau ada umat yang pernah bercerita apa yang menurut pastor, wah ini orang ini hebat sekali nih, kuat sekali dengan penderitaan yang dia alami, dia masih bertahan dengan keimanannya gitu pastor. Ada yang suka, ini bukan berarti pengakuan dosa kita bocorkan ya. Cuman mungkin ada pernah dengar cerita. Paling umum sebenarnya sakit ya. Paling umum itu sakit keras, sakit kondisi penyakit sakit keras. Tapi kalau gitu. yang paling sering lah, bukan paling umum ya, terutama kalau misalnya para istri ya, bagaimana disakiti oleh suami, itu paling banyak ya. Oh, KDRT maksudnya pastor? Bukan. Selingkuh. Apa selingkuh? Bahwa saya dikhianati gitu ya. Saya tuh dibohongi gitu. Ternyata saya tuh dibohongi, itu menyakitkan gitu, buat sengsara gitu. Dia seperti merasa, aduh saya tuh mau apa lagi sekarang gitu, ya enggak? Bukan karena punya anak dan susah ditinggalkan gitu ya. Dan itu yang saya menganggap penderitaan yang paling sering dialami gitu oleh umat atau oleh manusia yang paling langsung ya. Itu mungkin skalanya sama kayak Ayub diejek sama anak-anak remaja itu, ditinggalkan, jadi meaningless gitu ya. Aduh, nah itu tuh menurut saya bikin menderita ya. Iya, untuk menderita. Ya walaupun ukurannya tadi itu dia, semua orang punya pengalaman hidup yang mengantar mereka itu buat mereka seperti apa. Kalau gitu pastor, untuk kita yang sedang menderita nih, yang sedang menderita dan katakanlah terlepas dari kita kuat atau tidak, sabar atau tidak, kita perlu pengakuan dosa nggak sih pastor? Untuk dalam cerita itu ya, itu menarik, yaitu bahwa tadi Elihu ya, Elihu kan menasihati kamu tuh karena berdosa, kamu tidak akan mampu memahami keadilan Allah segala macam itu pun disalahkan oleh Tuhan. Terus tiga temannya tadi ya, Zopar, Bildad dan Elfas tadi. Menasehati itu tadi juga, itu dimarahi juga oleh Elihu, bahwa bukan itu, bahwa kamu bertobat, membuat kurban gitu ya. Enggak ada penitensi gitu. tadi itu. Ya, tapi tadi lebih kepasrahan lebih utama itu. Oke. Karena kan nggak dosa tadi sih, tidak melakukan sesuatu yang memang melanggar apa. Tapi kalau Sony bilang tadi, nyambung yang Sony, misalnya kita yang sedang menderita harus ngaku dosa nggak? Jawabannya mungkin menurut saya harus. Kenapa? Karena kan memang dihimbau maksudnya setahun 2 kali. Oke. Sakramen ya. Untuk menunjukkan bahwa kita ini memang tergantung kepada yang ilahi ya. Secara sakramental iya sih, saya mengatakan perlu itu. Walaupun itu sama tamparan buat diri saya sendiri. Walaupun isinya mungkin ceritanya, taruhlah mungkin secara kasar terlihat orang tidak melakukan kesalahan, tapi menyatakan bahwa ya maafkan kalau saya ternyata pernah tidak setia, saya pernah apa, mungkin tidak kita sadari. Kadang-kadang kita lebih mudah mengingat yang baik-baik tentang kita daripada kesalahan sendiri. Oh, kalau itu sih berarti memang iya dong. Itu kan berarti saya menderita atau saya susah karena kedosaan itu memang harus mengaku itu. Kalau tadi kan, kalau saya saya baik-baik, saya saleh orang saleh, mengapa saya harus mengaku dosa umpamanya, meskipun saya menderita misalnya. Tapi kalau memang Anda mau juga tidak disalahkan, boleh-boleh saja. Sakramen, wujud berserahnya itu Mohon maaf, belum bisa. Bisa? Orang tua? Orang tua bisa. Kan doa orang tua juga ampuh. Iya, betul ya. Gitu. Cuman kalau memang mau masuk ke bilik kecil itu, Son, walaupun biliknya kecil, tapi Sony belum bisa. Bukannya boleh ya?
maksudnya terbuka orang tuh kalau mengaku bercerita tidak ya? Kalau curhat boleh. curhat boleh, tapi Curhat. kalau Bukan menerima mengaku, sakramen, betul. bukan Ya, sakramen. Bukan sakramen. Boleh. Ya. Saya suka melakukan juga itu ya. Curhat, sharing menjadi jadi agama lain datang terus ngomong seperti gitu ya. Ya, tapi tidak di bilik biasanya ya. Itu bercerita. Nggak, di warung kopi, Pak. Jangan lupa bala-bala. Baiklah Pastor, untuk sebuah closing statement nih dari sosok seorang Nabi Ayub, salah satu yang jadi tokoh di Alkitab. Ya. Punya pesan apa nih Pastor untuk umat kita nih? Ya, bahwa kita meneladani kisah Ayub ini menurut saya adalah seperti tadi kata-kata yang awal ya, dia parameter kita, paradigma kita ketika kita tak terhindarkan ya hidup penderita itu ya. Ya harus seperti apa ya, belajar dari Ayub gitu ya. Satu, kedua tadi saya tetap menyetir dua kata yang Sony katakan juga berhubungan dengan kesabaran dan kesetiaan ya. Ya iyalah, kesabaran dan kesetiaan pada kebenaran gitu ya, itu tidak ada cara lain, itu ke hidup kita. Terus namanya beriman kembali saja kepada kata aslinya, pistis, self surrender ya, pasrah sumarah, pasrah bongkoan bahasa Jawanya gitu ya. Ya artinya bahwa kepasrahan itu penting loh, bahkan obat. Ketika misalnya saya sakit bahwa saya pasrah gitu ya, malah itu tuh adalah obat yang bukan harus menjadi obat penenang gitu ya. Jadi saya menghilangkan rasa sakit saya dengan kepasrahan gitu. Itu. Dan berserah. Ya tidak ada salahnya membaca kitab Ayub, ada 42 pasal. Kisah lengkapnya di sana. Dan yang pastinya juga selain berserah dan jangan lupa yang terakhir usaha juga. Maksudnya kita dan berserah kalau nggak ke dokter yang paling bahaya. penting bab 2 ayat 21 Apaan gitu. tuh, Son? Ayat 21. Sony mah apa? Enggak segitunya mau. Aduh saya beban tiap kali gini tuh. Bab 2 ya. Oh ada 13 dia mau bab 2 itu. Bab 2 ayat kayaknya bukan 21. Ya? Kalau bab 2 itu cuma sampai 13 mau. Ya tadi yang Nodi katakan Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil ya. Terpujilah nama Tuhan ya enggak? Saya lahir telanjang ya, bagaimana jadi kalau sekarang kehilangan segala macam, orang kamu lahir aja telanjang kok, gitu, nggak punya apa-apa. Ayat ini jangan ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba tengah hari bolong lu telanjang, jangan please. Atau mungkin saat istri Anda, Pak, kita ngerasa ya gimana kata kita juga harus itu nggak gitu. Usahanya belum ada. Pastor Rafi, terima kasih sudah kembali menemani kita di rumah Noni. Semoga menjadi berkat episode hari ini, bahwa penderitaan itu memang datangnya pencobaan dari setan, tapi kekuatannya pasti dari Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk berdamai dengan apa itu yang jadi keluh kesahnya sekarang ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan rumah Noni kali ini, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.